Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Hesti Ramadhani dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas gugusan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Terdiri dari berbagai suku, budaya, bangsa, dan agama. Ada agama Islam, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Dengan terdapat banyak sekali perbedaan ini, diharapkan warga Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai, sehingga tercipta toleransi. Untuk memahami apa itu toleransi, maka hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat membaca dengan tartil dan menerjemahkan Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Menganalisis dan menghafal Quran Surat Yunus ayat 40-41 yaitu tentang toleransi. Membiasakan membaca Al-Quran dan meyakini bahwa toleransi adalah perintah agama, serta dapat membiasakan sikap toleransi sebagai implementasi dari Quran Surat Yunus ayat 40-41. Pengertian toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah, disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh adalah bentuk dari kata samaha, yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Sehingga dapat dipahami bahwa toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya, dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, lapangan dada, dan daya tahan. Lalu, bagaimana tujuan toleransi? Yang pertama, menciptakan kerukunan sosial. Kedua, meningkatkan pemahaman antar individu atau kelompok. Ketiga, mendorong dialog dan komunikasi yang konstruktif. Keempat, membangun keadilan dan kesetaraan. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Unsur toleransi. 1. Memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk berpikir, bergerak, dan memilih agama atau kepercayaan mereka sendiri. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi oleh setiap negara. 2. Mengakui hak setiap orang. Sikap ini mencakup pengakuan terhadap hak setiap individu untuk menentukan perilaku mereka sendiri, asalkan tidak melanggar hak orang lain. 3. Menghormati keyakinan orang lain. Tidak ada yang memiliki hak untuk memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Setiap orang memiliki hak atas keyakinan pribadi mereka. Dan yang keempat, saling mengerti. Untuk menciptakan sikap ini, penting bagi kita untuk saling mengerti dan menghormati satu sama lain. Tanpa saling pengertian, akan sulit untuk mencapai toleransi yang sejati. Contoh-contoh toleransi. Secara umum, contoh ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Toleransi internal umat Islam. 2. Toleransi antar umat beragama. Contoh toleransi internal umat Islam. Hal ini yang dilakukan oleh ulama Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kumambang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan beduk di Masjid Pesantren Tebu Ireng. Hal ini bertentangan dengan pendapat Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kumambang, Gresik, yang tidak menggunakan beduk di masjid pondoknya, namun menggunakan kentongan.
Saat Kiai Hasim berkunjung ke Kiai Mas Kumambang, Kiai Fakih yang berbeda pendapat dengan Kiai Hasim justru memerintah kepada pengurus musola dan masjid di sekitar Mas Kumambang untuk sementara mengganti kentongan yang ada dengan beduk. Begitu pula dengan sebaliknya saat Kiai tersebut berkunjung ke Tebu Ireng. Contoh toleransi antar umat beragama. Contohnya yaitu toleransi dengan agama lain. Kita bisa belajar dari Sunan Kudus. Himbauan Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi sebagai lauk di kedai-kedai makanan. Hal ini sebagai bentuk toleransi terhadap pemeluk agama lain. Himbauan tersebut sama sekali tidak mengorbankan keyakinan agama Islam, tetapi bentuk penghargaan sosial terhadap pemeluk agama lain. Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa toleransi dengan umat agama lain diperbolehkan selama berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Sedangkan toleransi dalam hal akidah atau ibadah tidak boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Allah memerintahkan kita untuk bersikap toleransi. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Yunus ayat 40-41 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak pernah bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Makna toleransi berdasarkan Quran Surah Yunus ayat 10-40. Yang pertama, toleransi dan kerukunan. Quran Surah Yunus 40-41 mengajarkan pentingnya sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan keyakinan. Umat Islam diajarkan untuk menghormati perbedaan ini dan hidup berdampingan dengan damai. 2. Tidak memaksakan keyakinan. Umat Islam tidak diperintahkan untuk memaksa orang lain menerima keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka diajarkan untuk menghormati kebebasan orang lain dalam memeluk keyakinan mereka sendiri. Dan yang ketiga, kepercayaan pada pengadilan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengetahui hati manusia dan yang berhak untuk menghakimi. Manusia tidak seharusnya mengambil peran ini. Manfaat toleransi. Pertama, dengan toleransi dapat menciptakan perdamaian dan kerukunan. Kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. 3. Mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. 4. Dapat meningkatkan keharmonisan dalam hubungan. Kelima, mendorong pembelajaran dan pemahaman antar budaya. Yang keenam, mengurangi
mengurangi diskriminasi. Ketujuh, membangun rasa aman dan nyaman. Dan yang terakhir adalah dapat mendorong kemajuan dalam demokrasi. Ibu rasa hanya itu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.